Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita membincangkan tentang pondasi dasar kejujuran dan keadilan yang sangat penting dalam membangun umat yang berkualitas. Pondasi adalah sesuatu yang paling basic yang tentunya harus ada lebih dahulu. Mohon pencerahnya Bapak. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita tingkatkan terus kewaspadaan kita tingkatkan terus keimanan kita tingkatkan terus kualitas kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari kemarin dan hari ini saudara-saudara kita yang menjadi calon haji sudah berangkat ke Mekah. Jadi karena masuk ke gelombang 2, walaupun di awal, tapi nanti setelah jeda itu akan masuk ke Madinah, langsung rame, dan di sana cuacanya masih dalam kondisi yang panas dan kering. Kita doakan mudah-mudahan para tamu-tamu Allah ini, paling tidak khususon di Pati ini yang jumlahnya sekitar 4 kloter, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan, dan bisa menunaikan haji atau perjalanan hajinya dengan baik dan berakhir semoga menjadi haji yang mabrur sampai kembali di tanah air dalam keadaan yang selamat. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita ingin menekankan lagi dan membangun sebuah kesadaran di dalam urusan membina keluarga kita, membina pekerjaan kita, membina lingkungan kita, membina usaha-usaha kita, sampai membina negara kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita tegakkan, kita jaga pilar-pilar dasar, pondasi dasar yang sangat-sangat penting bagi kemaslahatan kita, bagi pembangunan kualitas kita, adil, makmur, cerdas, sejahtera, bersatu, dan membangun kemaslahatan umat, yaitu masalah kejujuran dan keadilan. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita, agar supaya kita lebih care, lebih peduli bahwa
kejujuran dan keadilan. Kebenaran, kejujuran atau kejujuran dan keadilan itu satu kesatuan yang luar biasa di dalam membangun kualitas ummah, kualitas bangsa, kualitas kita sebagai khususon umat Islam. Nah, perkembangan terakhir justru kita rasakan betapa kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu makin lama makin tersingkir, makin tidak dianggap penting. Bahkan para elit-elit kita makin banyak mempertontonkan keteladanan negatif yang tidak menganggap penting kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Semau-maunya korupsi, semau-maunya bermain kekuasaan untuk kepentingan tertentu, tidak kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal pilar dasar ini itu akan begitu dahsyatnya dalam mendorong kualitas kehidupan kita. Kalau budaya jujur, budaya benar, jejak, budaya adil itu telah menjadi budaya yang ditegakkan karena memang itu dipandang penting, maka persoalan-persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang kompleks, persoalan-persoalan yang bulat, bundeli atau hambatan-hambatan itu akan mudah dipecahkan, akan mudah membangun sinergi kesatuan, membangun sinergi kekuatan di dalam membangun bangsa kita ini, membangun kemakmuran, membangun akhlak bangsa, budaya bangsa yang baik, yang dijunjung tinggi, dan itu sudah dipondasikan di dalam menegakkan republik kita ini dengan pilar-pilar yang ada di Pancasila kita. Nah, dalam Islam begitu banyaknya ayat-ayat yang menyangkut seperti itu, dan pada akhirnya mereka semuanya itu atau kita sebagai umat Islam seharusnya kita sadarkan sesadar-sadarnya bahwa kita ini wajib merawat, menjaga, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ada banyak ayat-ayat di Quran tentang pentingnya hal ini. Misalkan salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidaqin aliyah. Kami anugerahkan kepada mereka sebagian karunia kami, rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang jujur, lagi tinggi nilainya. Jadi banyak sekali tentang hal itu. Wadhkur fi kitabi Ismail innahu kana shadiqa wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kami ceritakan kisah Ismail dalam Quran, sungguhnya dia orang yang jujur janjinya, dan dia orang yang ditunjuk sebagai rasul dan nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Misalkan ada lagi di ayat Al-Maidah, Billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum sananu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwal aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadikan orang-orang yang menegakkan bersaksi dengan jujur dan benar, karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu dalam suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan banyak lagi ya. Jadilah pemimpin yang adil dan sebagainya. Dan kalau kejujuran, keadilan itu dirawat, ditegakkan, maka begitu kokohnya, begitu lancarnya, begitu mudahnya berkembang sinergi positif bangsa untuk membangun kemaslahatan, kemakmuran, kecerdasan, keutuhan, persatuan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupanya yang perkembangan terakhir ini, baik di dalam urusan demokrasi, pemilu, baik di urusan penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan orang-orang yang memang seharusnya berkualitas kompeten, namun dengan penuh rekayasa, akhirnya orang-orang yang sama sekali nggak kompeten bisa menduduki kekuasaan. Maka tunggulah kehancurannya manakala kita dipimpin atau dikuasai oleh orang-orang yang nggak mumpuni, orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Dan itu akan terjadi semacam snowballing manakala karakter dasar kejujuran dan keadilan itu disingkirkan. Tahulah sekarang masalah perkembangan dalam berbangsa kita ini. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang asal ngomong, pencitraan, bohong sana, bohong sini. Jadi akhirnya membangun keruwetan dan membangun ketidakadilan. Padahal negara kita ini subur, makmur, luar biasa kekayaannya. Tapi dihabiskan dalam kelompok-kelompok tertentu karena dipandang kejujuran dan ketidakadilan ini sesuatu yang gak penting. Nah, kalau itu dalam perusahaan, dalam pekerjaan kita, dalam membina anak, membina lingkungan, entah membangun misalnya koperasi merah putih, entah membangun misalkan BUMDes dan seterusnya, atau apapun penganggaran di dalam membangun bangsa kita ini, negara kita ini, kalau tidak disertai kejujuran dan keadilan, itu akan tidak efisien, membengkak, korup sana, korup sini, salah sasaran, entit sana, entit sini, sehingga menimbulkan
sesuatu yang anggarannya karena kepotong-potong, kepepet, akhirnya banyak yang nggak berkualitas, dan seterusnya dan seterusnya. Betapa ini sangat memprihatinkan. Kita semuanya sudah tahulah bagaimana. Yang anehnya masih banyak sebagian besar kita mengidolakan kepentingan kelompok atau pribadinya tanpa perlu menjaga pilar dasar yang sangat penting, yaitu kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sehingga ya akhirnya mudah sekali terjadi konflik sana, konflik sini. Mudah sekali terjadi, yaitu penggerusan kekayaan bangsa kita hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang dia memegang kekuasaan dan dia memegang kekayaan dan sebagainya. Amplop-amplop begitu mudahnya bertebaran, mempengaruhi sana, mempengaruhi sini. Akhirnya pemikiran-pemikiran itu tidak mampu mewujudkan secara cepat, secara sehat untuk kita semua bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Sehingga di lapangan itu waduh sana sini, perkembangan tentang narkoba, perkembangan tentang ini, perkembangan ini, tentang di medsos ini, perkembangan ini, nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan masalah kasus ijazah, betapa membuang energi sana sini, betapa rekayasa sana sini dilakukan. Ya mudah-mudahan nanti Allah membuka jalan yang jujur, yang benar itu kayak apa. Siapapun kalau dia jujur dan benar harus kita hormati, kita berikan suatu apresiasi. Namun manakala dia penuh kebohongan, penuh rekayasa, yang akhirnya nggak jujur, mari kita harus tegakkan sanksi yang berat sekali, karena itu merusak citra berbangsa, bernegara, menghancur luluh lantakan pondasi dasar kebenaran, kejujuran, keadilan yang akan menyulitkan kita membangun peradaban yang sehat dan berkualitas, membangun peradaban yang sehat dan berkualitas. Dan kalau itu dijelentrehkan kemana-mana, ke aspek dunia pendidikan, ke aspek ekonomi, ke aspek pemerintahan, ke aspek pembangunan dalam berbangsa kita yang harus seimbang antara fisik maupun non-fisik, maka akan timbullah keruwetan, kompleksitas yang itu sebetulnya tidak perlu, banyak yang tidak perlu, tapi akhirnya kita ruwet sana, ruwet sini, membuang energi yang nggak perlu sebetulnya. Kenapa? Karena ketidakjujuran dan keadilan itu akan menimbulkan kompleksitas permasalahan. Mungkin yang sedang berkuasa itulah yang akan merekayasa, membangun suatu buzzer atau apapun yang melegitimasi mereka seakan-akan mereka berbuat yang benar, padahal untuk kepentingan kelompok tertentu saja, padahal didasari ketidakjujuran dan ketidakadilan. Dan itu memporak-porandakan peradaban kita dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan di
pilar-pilar ekonomi, perusahaan, dan sebagainya. Itu kalau di dalamnya itu sudah elit-elitnya sudah nggak jujur dan nggak adil, itu pasti rusak, pasti akan hancur itu perusahaannya, usahanya, dan sebagainya. Atau paling tidak akan bisa membangun perkembangan yang sehat dan berkualitas dimanapun posisinya, dalam aspek di bidang manapun. Itu akan membuat kompleksitas keruwetan yang gak perlu. Akhirnya energi terbuang, padahal kita butuh kualitas dalam bersaing dengan berbagai pihak, berbagai negara dan sebagainya. Tapi kita jadi lemah gara-gara kompleksitas yang begitu banyaknya, yang berawal dari ketidakjujuran dan ketidakadilan, membuang energi kita habis-habisan untuk menangani munculnya kompleksitas akibat dari ketidakjujuran dan ketidakadilan. Akhirnya kita tidak banyak fokus untuk membangun kesehatan dan kualitas kita, baik di dalam perusahaan, baik di dalam membina lingkungan, baik di dalam bernegara. Padahal itu diperlukan. Kalau sudah negara kita yang besar, yang kompleks, begitu diperlukannya konsistensi visi kita dengan konsistensi membuat aturan-aturan yang benar dan update sesuai perkembangan, dan menegakkan SDM yang menanganinya yang berkualitas, paling tidak jujur dan adil, sehingga penegakan keadilan, penegakan kejujuran, penegakan hukum, penegakan apapun di dalam penyelenggaraan, dalam bernegara maupun di dalam berorganisasi atau di dalam membangun perusahaan, itu diawali dengan tegaknya kejujuran dan tegaknya keadilan. Yang ruwet-ruwet jadi gampang dilihat. Oh, memang kemiskinan ini bertambah. Oh, memang kita belum adil. Oh, memang harusnya orang yang enggak berkualitas sama sekali jangan diberi kelonggaran dengan penuh rekayasa untuk menguasai, untuk menjadi elit-elit penguasa dan sebagainya. Maka objektivitas akal sehat itu akan lebih tegak, lebih murni, karena diawali oleh kejujuran dan keadilan. Tapi sebaliknya, kalau itu nggak penting, aksesori dan sebagainya, maka timbullah banyak keputusan-keputusan, timbullah banyak kejadian-kejadian yang sungguh memprihatinkan, sungguh memprihatinkan, sungguh memprihatinkan. Dan itu akan memporak-porandakan peradaban kita sebagai umat atau sebagai bangsa. Nah, karena itu mari awalilah dari diri kita maupun keluarga kita, kita tegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dan umat Islam harusnya menyadari dan bersyukur bahwa dalam tuntunan Islam, perintah menegakkan kejujuran, keadilan, kebenaran itu sesuatu hal yang banyak sekali diindos atau dituntunkan kepada kita. Dan begitu dasarnya yang menyangkut kejujuran dan keadilan, itu akan mendekatkan dengan ketakwaannya, akan mendekatkan kita berkehidupan yang hasanah di dunia, hasanah akhirat, dan membangun cerminan rahmatan lil alamin. Betapa pentingnya. Sebaliknya, budaya nggak jujur dan nggak adil akan menjerumuskan kita kepada
menjerumuskan kita kepada kompleksitas yang negatif, akhirnya kita akan lebih dekat menuju ke dalam azab Allah. Baik itu berwujud berbagai hal yang menyangkut keberadaan kita. Begitu banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalam masyarakat kita. Kalau dirujuk secara jujur, secara mendalam, itu salah satunya disebabkan ketidakcarean kita untuk merawat, menegakkan budaya jujur dan adil dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan ke depan itu menjadi budaya yang penting ditegakkan dan penuh kesadaran kita membangun seperti itu dalam rangka membangun kualitas umat kita, kualitas berbangsa kita yang kita harapkan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira monggo kita sharing pada pagi hari ini. Silakan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini ingin bergabung berdialog bersama Bapak Juli Murtado, Anda bisa masuk ya. Anda bisa telepon di 02953858877. Kemudian juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Fanani ini menanyakan tentang Bapak tentang kejujuran yang jadi pondasi. Ini semestinya kan sudah diajarkan di bangku-bangku sekolah. Nah, kemarin itu Pak, ketika masuk sekolah saja ada beberapa hal kasus, tetapi memang tidak bisa susah untuk dibuktikan tentang kejujuran bagaimana si anak ini bisa meneruskan ke satu sekolah yang bisa dikatakan sekolah tersebut favorit, karena memang banyak fasilitas lengkap yang dari dulu memang sudah terkenal, sehingga anak-anak ini rame-rame ingin masuk ke sekolah tersebut pun orang tuanya. Yang jadi masalah ketika ada beberapa sekolah bisa dikatakan tidak terlalu transparan, sehingga ini membuat kecurigaan banyak pihak. Sehingga ada beberapa model, beberapa anak sekolah bisa pindah ke sekolah favorit tersebut dengan menandatangani atau juga menyanggupi beberapa hal yang diminta oleh si sekolah tersebut, tentunya dengan harga yang bisa dikatakan nominalnya cukup lumayan. Sama seperti harga ketika anak mau kuliah, masuk sekolah saja seharga mau kuliah. Mohon pencerahannya Bapak. Yaitu nggak perlu kita tutupi kalau kita sudah punya prinsip kejujuran dan keadilan. Memang itu nggak jujur sama nggak adil. Padahal sekolah ini pilar membangun proses pendidikan agar peserta didik ini bisa berkualitas, berkarakter yang benar. Di antaranya harus menegakkan kejujuran. Nah, itu kalau kita mau jujur lagi dikembangkan dengan pendekatan jujur dan keadilan, tentu kita dari pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan di situ untuk mengkaji ulang, sehingga ada suatu proses serius ya, karena kata-kata serius ini saya harus sampaikan karena kebanyakan kita ini kurang serius. Mungkin mengomong-omong, mungkin untuk tataran sudah ada aturannya, tapi implementasinya di lapangan nyatanya belum make things happen. Apa yang seharusnya itu belum sesuai dengan kenyataannya. Mungkin aja desainnya sudah bagus, tapi kenyataannya kurang. Jadi sekolah-sekolah itu harus relatif merata kualitasnya. Dan itu memang tidak bisa hanya diukur dari fasilitas fisiknya. Justru terutama
diukur dari integritas dan kualitas guru-guru atau pendidik-pendidik yang ada di sana, termasuk manajemennya. Nah, kalau itu harus menjadi pilar dalam membangun, ayolah. Kemudian tentu sistem pendidikan nasional itu harus digodok, diupdate yang betul-betul blueprintnya, tidak banyak merubah utak-utak, ada menteri ganti sana dan seterusnya. Akhirnya sistem pendidikan ini tidak cukup konsisten untuk membangun kualitas peserta didik. Dan kemudian pilar-pilar yang namanya karakter yang bagus kepada anak yang diterapkan di dalam sekolahan-sekolahan di berbagai jenjang itu tidak dianggap penting. Harusnya ini masuk ke sistem pendidikan nasional, bahwa pilar membangun karakter peserta didik itu menjadi penting. Karena kalau dari awalnya sendiri sudah nggak berkualitas, awalnya sendiri sudah dengan model aksi sogok-sogokan dan sebagainya, akhirnya ini menanamkan ketidakjujuran. Coba aja nanti kalau ada sistem ujian nasional lagi gitu, itu ketidakjujuran nanti mana-mana. Nggak peduli itu sekolah yang kurang berkualitas, sekolah yang berkualitas pun dengan aksi rekayasanya, bagaimana agar supaya kelulusan, nilai-nilai kelulusan itu menjadi baik. Kalau perlu direkayasa, diutak-atik dan sebagainya. Itu kenyataannya seperti itu. Nah, ini kan memprihatinkan. Nah, pondasi pilar bangsa tentang kejujuran, tentang keadilan yang harus ditegakkan menjadi budaya bangsa oleh para elit-elit di atas sana, terus menular ke bawah. Itu kalau keropos, ya akhirnya yang beginian itu nggak keurus, anggap aja biasa. Wong juga pengen yang berkualitas dan sebagainya. Aksi tipu-tipu ya akhirnya terjadilah. Nah, seperti itu. Ini kan tidak jujur dan tidak adil. Tapi karena budaya bangsa kita ini udah kadung begini dan dibiarkan, dan para pemegang kekuasaan malah nggak ngasih contoh yang benar, maka budaya ini ya seperti kayak budaya. Kan banyak orang itu kalau dikatakan kita ini budayanya korupsi itu budaya bangsa Indonesia enggak? Oh, namanya budaya kan harus positif. Kalau korupsi negatif, ya itu bukan budaya. Kenyataannya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang begitu dalamnya merongrong budaya kita. Jadi akhirnya sudah harusnya kalau mau jujur dikatakan budaya bangsa kita ini salah satunya korupsi, salah satunya nggak jujur. Padahal yang benar bagaimana? Yang benar itu ya nggak boleh korupsi, harus jujur, harus adil. Budaya yang positif, gitulah. Jadi kalau dari atasnya ngasih contoh gini-gini, gampang direkayasa. Kalau mau jadi gubernur dan sebagainya, anak kemarin sore lolak bisa diatur rekayasa. Mau jadi ini kayak jadi apa kayak. Gampang itu pokoknya mempeloi sana, mempeloi sini, ya nurut itu dan sebagainya. Karena orang jadi tidak jujur dan tidak adil. Karakter itu makin dibiarin akan membusuk. Kalau sesuatu yang jelek itu hanya dibiarin saja dia berkembang. Jadi perlu ada kekuatan untuk menjaga, merawat, menegakkan suatu culture, suatu karakter, suatu budaya yang baik. Yang pada saat ini kita menekankan aspek pembahasannya di kejujuran dan ke ini gitu. Saya malah pernah itu ngomong sama sebuah yayasan pada waktu itu masih ada ujian nasional.
Kalau jenengan dalam ujian nasional itu merekayasa sedemikian rupa ben anak-anaknya nanti lulus semuanya dengan nilai yang bagus, dengan cara mengerti sendirilah, itu cara-caranya luar biasa. Itu mending jenengan bubarkan aja yayasan, karena dosanya akibat itu lebih besar daripada pahalanya. Kenapa? Karena jujur itu pilar yang sangat penting bagi pembinaan karakter peserta didik kita. Kalau yang sangat penting itu direkayasa demikian hanya untuk kepentingan ben berkualitas kelulusannya, ya itu sama aja mencetak para koruptor, mencetak para pendusta, para pencitra. Dan nanti kalau mereka jadi anggar ngomong aja becok terus. Dan ini banyak sekali terjadi di para elit-elit kita. Dan itu sangat memalukan dan sangat memprihatinkan. Jadi seperti itu. Buyarkan aja itu. Kenapa? Dosanya ngajarin peserta didik kita ben gak jujur itu lebih tinggi daripada kita membangun sekolah. Kenapa? Karena itu penting. Bangun sekolah belum tentu untuk menegakkan kebaikan. Boleh jadi itu niatnya untuk golek perekonomian. Ya sama dengan rumah sakit. Niatnya tidak untuk membangun, tapi ya untuk jadikan objek perekonomian. Sehingga obat-obat dan sebagainya bisa diatur-atur. Karena wong sakit itu butuhnya sembuh. Berapapun ya pokoknya sembuh ya itu nggak usah dipikir gitu lah. Jadi contohnya seperti itu. Nah karena itu mari kita nggak usah ikut ke situ. Justru kita dimanapun berada, janjane kalau anak-anak kita ini kita dorong, kita sadari dimanapun dia bisa berkualitas. Bisa insya Allah. Karena kreativitas dan kualitas itu bisa diindos atau bisa didorong dari fasilitas pendidikan yang tidak harus yang komplit dan sebagainya. Tidak harus. Karena kreativitas itu enggak ada batasnya. Banyak peserta didik dari sekolah-sekolah yang mungkin biasa di daerah tapi bisa mencetak generasi-generasi yang luar biasa, yang kalah itu daripada itu. Karena belum tentu guru-gurunya begitu. Itu hanya kebiasaan aja. Sekolah elit kayak gitu. Belum tentu guru-gurunya lebih berkualitas. Belum tentu. Ya karena memang yang masuk cenderung berkualitas. Ya lulusannya tentu lebih berkualitas gitu aja. Nah jadi itu. Saya merasakan dan banyak mengkaji ini. Belum tentu sekolah yang elit-elit yang kayaknya secara fisikal itu ratingnya tinggi itu belum tentu guru-gurunya itu lebih berkualitas daripada yang sekolah biasa-biasa tapi di daerah-daerah. Belum tentu. Jadi itu mungkin menang elitnya, menang ininya. Dan menang yang masuk itu memang orang yang sudah lebih terbiasa, nilainya bagus. Tapi dalam konteks membangun kualitas pembelajaran itu perbedaan awal sama akhir yang harusnya dijadikan ukuran berkualitasnya sekolah itu atau tidak. Kalau orang biasanya nilainya 6 gitu, terus masuk ke situ digodok-godok, realnya itu memang bisa 9. Jadi 3 perbedaannya, delta perbedaannya, ya itu janda lebih baik daripada yang masuk 8 dapatnya 9. Jadi deltanya mung 1. Ini contohnya, ngaten je. Ngaten kemawon, monggo. Ada yang lain silakan. Kita sudah di penghujung acara Bapak. Sebelum kita closing mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda tekankan pagi ini. Baiklah, Mitra Bahasa FM yang dirahmati Allah.
Yuk kita sadari, paling tidak diri kita maupun untuk membina keluarga kita atau usaha kita atau dalam pekerjaan kita. Minimal itu, bahwa kita harus menegakkan, merawat, menjaga pondasi sangat penting dalam membangun kualitas kehidupan kita, yaitu kejujuran dan keadilan. Kita harus contohkan kepada anak-anak kita, beserta didik kita, anak-anak buah kita, atau ke lingkungan kita, saudara-saudara kita, bahwa jujur itu makmur, jujur itu subur, jujur itu akan membangun kebaikan-kebaikan. Bukan sebaliknya, jujur itu ajur. Bukan seperti itu. Dan adil itu akan membangun kebersamaan, membangun sinergi. Adil itu akan membangun kesetaraan yang rasional. Di sing apik ya dia akan berkembang, di sing kurang apik ya dia akan kurang berkembang. Di yang dia negatif, misalkan nyolong apa, ya dia akan dibuang, misalkan seperti itu, akan tersingkirkan. Jadi asas rasional manajemen baik objektifnya itu akan dapat, dan itu akan memudahkan di dalam membangun dan mengembangkan sebuah komunitas atau organisasi dimanapun levelnya, termasuk berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.